Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom, shalom. Saya percaya kita semua ada dalam berkat Tuhan yang melimpah. Mari kita mulai ibadah renungan pagi kita. Sebelumnya kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur apabila pada pagi hari ini kami boleh kembali datang menghadap kepada Tuhan. Terima kasih untuk sepanjang malam istirahat kami, Engkau yang memberkati setiap kami. Hingga pagi hari ini kami boleh kembali disegarkan. Dan kami siap Tuhan untuk mengucap syukur kepada Tuhan, untuk memuji Engkau dan mendengarkan firman-Mu. Hadir di tengah-tengah kami, melawat setiap kami. Bertahta di atas puji-pujian kami dan berfirmanlah bagi kami Tuhan. Kami siap untuk hadir bersekutu dengan Engkau. Ini kami Tuhan, ampuni dosa kesalahan kami, suci kuduskan kami dan layakkan kami di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita yang siap bersekutu dengan Tuhan, mempersembahkan ibadah yang terbaik untuk Tuhan. Bersama saya kita katakan, amin, haleluya. Kita mengawali ibadah kita dengan satu pujian, ku suka menuturkan berita Tuhan Yesus. Haleluya. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia yang sungguh melebihi impian dunia. Ku suka menuturkan semua padamu, sebab cerita itu membawa selamatku. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Haleluya. Pujian yang indah tadi mengawali kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Engkau hadir untuk memberkati kami di pagi hari ini. Renungan Jumat malam yang terakhir di tahun 2024 ini. Kami rindu Engkau menyampaikan sesuatu yang istimewa bagi kami dan kami semuanya siap diberkati oleh-Mu. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita berkata, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Haleluya. Hari ini saya menyampaikan renungan dengan judul Masuk Zona Berkat Allah. Di tengah dunia sudah mengalami kutukan, mengalami kesukaran, mengalami ketidakpastian, mengalami hal-hal yang menjadi problematika yang melekat karena dosa. Judul ini tentang
how to become a person of blessing, menjadi orang yang diberkati Tuhan di tengah dunia yang sudah mengalami kutukan. Saudara, sebelum manusia diusir dari Taman Eden, kita ingat ya kitab Kejadian pasal 3, maka di situ Tuhan Allah menjanjikan suatu berkat awal, berkat yang kita sebut proto-evangelium, berita Injil yang paling awal, tentang akan diturunkannya seorang keturunan perempuan yang akan meremukkan kepala ular. Artinya yang membebaskan manusia dengan cara melucuti penguasa kegelapan. Kejadian 3 ayat 15. Hukuman dan akibat dosa itu tidak terelakkan di tengah dunia ini, tetapi orang-orang yang menanggapi berita sukacita dari surga dipanggil untuk masuk ke dalam suatu zona berkat yang disediakan oleh Tuhan. Saudara, artinya kita sebagai keturunan Adam yang telah turut berdosa di dalam Dia, menerima tawaran anugerah, menerima tawaran kasih karunia, grace kepada kita sekalian. Barang siapa mau menerimanya, tidak mengalami kutukan dan hukuman, melainkan mengalami berkat Allah. Haleluya. Saudara, dari kitab Kejadian 3:15 tadi dikatakan tentang keturunan perempuan, itu kelak dijelaskan oleh seorang rabi Yahudi namanya Saulus, yang kemudian lebih terkenal dipanggil Paulus. Dalam kitab Galatia pasal 3 ayat 16, di situ Paulus menegaskan tentang keturunan perempuan itu tunggal. Tadi malam saya berkhotbah kemarin siang saya berkhotbah di Natal umum kita. Anak tunggal Allah itu dalam bahasa Yunani huios-ton monogenes. Bukan homogenes, melainkan monogenes. Gen yang sama dengan Allah, itulah yang ada di dalam diri anak tunggal ini atau Yesus Kristus ini. Nah, oleh Paulus dijelaskan di kitab Galatia, kita lihat Galatia 3:16 kita baca. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Perhatikan, kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, majemuk atau plural. Tidak. Seolah-olah yang dimaksud banyak orang. Tetapi hanya satu orang, kata Paulus. Yakni dan kepada keturunanmu, keturunan Abraham, tunggal, yaitu Kristus. Inilah yang disebut jalan masuk ke dalam zona berkat Allah, saudaraku. Saudaraku, Abraham mulai memasuki zona berkat itu, yaitu zona berkat di dalam keturunan perempuan yang dijanjikan di Taman Eden itu, ketika Allah memanggil dia dan dia bersegera menanggapi, merespon, mentaati panggilan itu. Di Ur Kasdim dia menerima panggilan Allah. Abraham, tinggalkan sanak saudaramu, tinggalkan negerimu, mari pergi ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Di sana engkau akan kuberkati dan seterusnya, olehmu semua kaum di muka bumi beroleh berkat. Kita lihat Kejadian 12 ayat 2-nya langsung. Di situ Allah mengumandangkan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, kata Tuhan, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Artinya Abraham diberkati dan dia menjadi alat berkat bagi yang lain. Kita lihat ayat 3, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Olehmu artinya melalui Abraham, keturunan perempuan yang dijanjikan itu akan hadir di dunia ini. Bapak Ibu, tidak ada keturunan perempuan selain Yesus Kristus. Semua juga kita adalah keturunan pasangan suami istri. Tetapi Yesus dikandung di dalam anak perawan Maria
oleh kuasa Roh Kudus. Dan benih yang di dalam kandungan Maria adalah Logos atau firman yang kekal itu. Dialah Yesus Kristus, saudaraku. Lalu ayat yang keempat demikian bunyinya. Lalu pergilah Abraham seperti difirmankan Tuhan kepadanya. Artinya saya katakan tadi, Abraham memasuki zona berkat di dalam keturunan anak perempuan tadi, janji atau proto-evangelium tadi, lewat apa? Dia mentaati, bersegera menanggapi panggilan Allah itu sendiri. Jadi saya ulangi tegaskan, kita memasuki zona berkat dengan bersegera memasuki panggilan Allah, mentaati perintahnya, saudaraku. Lalu berikutnya bukan hanya Abraham, semua orang bahkan semua bangsa dipanggil masuk sebetulnya. Abraham memulai masuk zona itu ketika Allah memanggil dia dan bersegera meresponi panggilan itu, maka kita pun harusnya demikian, saudaraku. Kita lihat dulu sejenak, apa itu zona berkat? Zona berkat adalah kehidupan dalam kasih karunia. Kehidupan dalam kasih karunia, tegasnya kehidupan baru. Di dalam kasih karunia yang disebut tadi keturunan perempuan yang dilahirkan melalui garis keturunan atau silsilah Abraham. Walaupun zona ini ditawarkan kepada setiap orang, segala bangsa, bukan berarti semua orang secara otomatis masuk ke dalam zona itu. Melainkan hanya orang-orang yang menerimanya. Dalam Injil Yohanes dikatakan ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya itu tidak menerima dia. Tetapi setiap orang yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Haleluya. Jadi kita pun sekarang, Anda dipanggil masuk, katakan amin. Kita semua. Nah, berikut ini saya jabarkan beberapa tokoh yang dicatat di dalam Alkitab. Nikodemus. Kapan dia memasuki zona itu? Kapan dia mengakses zona berkat itu? Waktu itu ia sudah menjadi pemimpin agama. Suatu malam ia mendatangi Tuhan Yesus dan terjadilah percakapan antara Yesus dan Nikodemus. Dan di dalam percakapan dan suasana percakapan itulah kepadanya dibentangkan tentang kamu harus dilahirkan kembali, lahir dari air, lahir dari roh dan air. Semula Nikodemus tidak tahu apa arti lahir kembali, meskipun dalam kurung dia adalah pemimpin agama pada masa itu. Tapi sekarang oleh Yesus dijelaskan kepadanya tentang suatu zona kehidupan yang baru melalui dilahirkan dari Roh Kudus. Kelahiran baru yang tentu dari pihak manusia lah mau menerimanya dan bertobat. Maka dia mengalami masuk ke dalam zona itu pada mungkin usia dia sudah tua. Berikutnya kita contoh yang lain, Samuel di Perjanjian Lama. Samuel ini kan nabi besar. Tapi kita lacak masa kecilnya dicatat di dalam 1 Samuel pasal 3 ketika ayah dan ibunya menyerahkan dia untuk dibesarkan di rumah Allah yang waktu itu imamnya adalah Imam Eli. Pada suatu malam di rumah itu Allah memanggil namanya, bersuara di tengah rumah itu. Imam Eli tidak mendengarnya, tapi Samuel muda, Samuel kecil mendengarnya. Maka saudaraku, pada malam itu Samuel kecil ini mulai mengakses suatu relationship dengan Allah. Dan dia mulai memasuki zona kehidupan yang baru, zona berkat Allah. Nah, kita sudah lihat Nikodemus, kita sudah lihat Samuel, kita lihat misalnya tokoh besar Musa. Semua kita merujuk kepada Musa, saudaraku. Musa dibesarkan atau dibesarkan di Mesir, namun dia memasuki atau mengakses pintu masuk zona berkat itu tatkala ia terdampar di Midian. Dia di sana menggembalakan ternak milik mertuanya Jitro. Di suatu padang gurun ia menggembalakan ternak dan di situ terjadi hal yang besar. Ada satu semak
belukar yang di sana api menyala-nyala, tetapi semak itu tidak hangus dan tidak terbakar. Lalu Musa menghampirinya, ada gerangan apa dengan keajaiban itu? Seketika dia mendekat dengan zona itu, dia dengar suara, Musa, Musa, tanggalkanlah kasutmu. Dan terus terjadilah percakapan tentang Musa dipanggil masuk ke dalam zona itu dan akan dikuduskan menjadi alat berkat bagi Tuhan, membawa berita itu kepada sekalian umat yang ada di Mesir maupun yang sedang terdampar di kekuasaan Firaun, saudaraku. Kita lanjut. Apakah panggilan itu hanya bagi orang-orang khusus, orang-orang tertentu, orang-orang spesial? Ternyata tidak, saudaraku. Nah, ini menjadi suatu yang meneguhkan kita. Kita lihat Amos. Amos sebenarnya semula dia bukanlah rombongan nabi. Dia bukan salah seorang nabi pada mulanya. Menurut Amos pasal 1 ayat 14, Amos ini adalah seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Dua kerja dia. Sambil beternak mungkin dia juga memungut buah ara yang liar di hutan. Namun sekalipun profesinya adalah seorang agrarian, ia mengakses panggilan masuk ke dalam zona berkat itu. Ia mendengarkan suara Tuhan. Ia mentaati suara Tuhan. Ia mendengarkan pesan-pesan dari Tuhan. Dan dalam pengurapan itu ia menyampaikan kabar dan teguran itu kepada bangsanya. Maka kemudian jadilah dia menjadi seorang nabi. Semula dia adalah seorang kaum awam. Jadi tidak hanya kaum pendeta yang dipanggil masuk dan boleh mendengarkan suara Tuhan. Setiap saudara mempunyai telinga, mempunyai hati, mempunyai kapasitas untuk memiliki koneksi istimewa dengan Tuhan Allah. Katakan amin. Nah, jadi panggilan itu bukan eksklusif berlaku pada orang-orang khusus saja secara eksklusif itu, tidak. Melainkan ditawarkan kepada semua orang. Sekarang kita baca satu ayat yang kemarin di ibadah Natal umum, ini menjadi ayat terakhir yang kita renungkan. Dari 2 Tawarikh pasal 16 ayat yang ke-9. Mari sama-sama kita baca teks ini. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya. Di dalam kekuatannya itu termasuk anugerahnya, berkatnya, apalagi kemurahan hatinya. Boleh saya kaitkan dengan tema khotbah ini, zona berkat tadi, saudara. Akan melimpahkan berkatnya, bukan hanya berkat untuk kepentingan hidup di dunia ini, tapi berkat untuk kehidupan yang selama-lamanya. Untuk melimpahkan kekuatannya kepada siapa? Kepada mereka yang bersungguh hati terhadap dia. Siapa saja orang itu? Maka saya perluas tawaran ini dengan menjelaskan bahwa tawaran ini berlaku lintas suku, lintas benua, lintas gender, lintas profesi, lintas agama, lintas sekat-sekat apapun. Mata Tuhan sekarang menjelajah, memeriksa, memperhatikan seluruh bumi. Kamera Tuhan memantau segenap bumi ini untuk menemukan barang siapa yang bersungguh hati dengan dia. Everyone who is seeking God, Allah akan menyatakan diri kepadanya, sebab sejatinya Allah kita adalah Allah yang mencari orang yang terhilang. Seeking God, Allah yang mencari, bukan manusia yang mencari Tuhan pertama kali, melainkan Tuhan mengunjungi Adam di Taman Eden yang dimana dia sudah jatuh dosa dengan pertanyaan, di manakah engkau? Allah yang bertanya, Allah yang mencari, Allah yang datang menjumpai. Hari ini ayat ini juga mengunjungi saudara semua. Barang siapa yang bersungguh hati terhadap kerinduan akan hidup kebenaran, hidup dalam kelimpahan di dalam Tuhan, hidup yang kekal, maka pintu ini sedang dibuka bagi setiap saudara. Memasuki zona berkat di tengah dunia yang terkutuk.
di tengah dunia yang penuh dengan kegelapan, di tengah dunia yang berupa-rupa masalahnya. Saya pernah berkhotbah, my hiding place. Ada satu tempat di bumi ini, suatu relationship antara kita dengan Allah di sorga. Dan itulah sumber kekuatan, sumber sukacita, sumber kemenangan, sumber dari segala yang kita perlu. Itulah sebabnya seorang menulis di Mazmur 23, yaitu Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. My Lord is my shepherd, I shall not be in want. Aku tidak akan kekurangan apa-apa lagi. Haleluya. Mari saudaraku, buka hatimu. Di ujung tahun 2024 ini, siapapun saudara mengakses link renungan pagi ini, mari buka hatimu. Tuhan ingin kamu masuk dalam zona berkat Allah. Meski dunia sudah dihukum, meski dunia sudah mengalami kutukan, tetapi Allah menyediakan suatu zona berkat bagi kita sekalian. Haleluya. Mari kita pergi ke Bethlehem. Itulah tema Natal Nasional PGI maupun KWI di tahun 2024 ini. Nah saudaraku, kemarin saya berkhotbah juga tentang Ruth bersama mertuanya Naomi dalam iringan perjalanan menuju kembali ke Bethlehem. Dan di Bethlehem, Ruth dan Naomi dipulihkan Tuhan. Ruth dinikahi Boas dan menurunkan Boas, dinikahi oleh Boas, lalu menurunkan Obed, menurunkan Isai, menurunkan Daud, dan seterusnya secara silsilah menurunkan Yesus Kristus melalui Yusuf dan Maria. Saudaraku, gembala-gembala di padang Efratah dicatat di Injil Lukas juga. Mereka dikunjungi oleh malaikat Gabriel dan kepada mereka diperdengarkan telah lahir juru selamat, kesukaan besar bagi seluruh bangsa, telah lahir di Bethlehem. Sesudah malaikat itu kembali ke sorga, para gembala-gembala tadi satu sama lain berkata, marilah kita pergi ke Bethlehem. Kenapa Bethlehem? Sebab di Bethlehem telah digariskan Allah, dari sanalah akan hadir Sang Mesias, Juru Selamat dunia, saudaraku. Hari ini juga berlaku tawaran itu bagi kita. Mari kita pergi ke Bethlehem. Sebelum kepada kita, saya ingin lagi memperdengarkan tentang orang-orang Majus. Dicatat di Injil Matius, orang-orang Majus dari timur, wise men from the east. Mungkin east itu Persia, mungkin juga lebih jauh ke timur, China Island, bisa juga begitu saudaraku. Mereka di sana melihat tanda-tanda keheranan, suatu bintang yang menunjukkan suatu hal yang besar, lahirnya tokoh besar di dunia ini. Dan dengan tanda alam itu, mereka menyongsong mengikuti petunjuk alam itu. Sampailah mereka ke Yerusalem dan kemudian turun ke Bethlehem. Dan orang-orang Majus ini berjumpa dengan anak yang baru lahir. Dialah Yesus yang lahir di Bethlehem. Mereka mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Semua itu perlambang bahwa mereka mengakui bahwa bayi yang lahir inilah King of Israel, Raja Israel. Tidak ada di dunia ini seorang lahir sudah langsung jadi raja, tetapi kepada Yesus predikat King atau Raja telah diberlakukan bahkan sejak dari rahimnya. Itulah sebabnya Nabi Yesaya telah mengumandangkannya 700 tahun lebih sebelumnya. Berilah dia nama Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Keempat predikat itu adalah kategori sifat ilahi, saudara. Haleluya. Marilah kita pergi ke Bethlehem, kita maknai supaya kita menyambut pintu zona berkat ini. Saya menanggapi panggilan itu pada tahun 2000 yang lalu di kota Jakarta dalam satu event ibadah. Di situ saya mengalami lawatan Allah yang luar biasa. Sampai sekarang peristiwa itu tidak pernah kulupakan. Dan itulah titik start Yeremia Bahtiar Damanik menjadi orang yang baru di hadapan Tuhan. Dan saya mengalami kasih karunia Tuhan.
Sekarang saya juga menggemakan panggilan itu kepada kamu. Ya, kepada kamu sekalian yang mendengar ini. Kamu, saya perdengarkan kabar ini. Itulah sebabnya lagu kami pilih tadi adalah kusuka menuturkan, kusuka memasyurkan cerita Tuhan Yesus. Sebab dialah pokok keselamatan bagi dunia ini dan tidak ada yang lain. Saya akhiri renungan Jumat pagi ini dengan meneguhkan kembali, masuklah ke zona berkat Allah. Dan zona berkat Allah itu ada di dalam diri sang keturunan perempuan. Dan tidak ada keturunan perempuan selain daripada Yesus Kristus. Dialah Yahweh yang menjadi manusia. Yahweh sajalah keselamatan. Dan Yahweh itu telah menjadi manusia. Ada di tengah-tengah kita. Mari kita sambut Tuhan Yesus. Mari kita terima Dia menjadi pokok keselamatan bagi kita. Tuhan memberkati saudara. God bless you. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di momen perayaan bulan Natal ini tahun 2024 ini, di Jumat terakhir renungan pagi ini kami mendengarkan sabdamu tentang zona berkat Allah. Ada satu zona di dunia ini disediakan oleh Tuhan. Zona kasih karunia. Bukan sekedar janji, tapi zona kasih karunia itu realisasinya di dalam Yesus Kristus. Anak domba yang lahir bagi penebusan dosa manusia. Tidak ada keselamatan di luar Dia. Sebab Dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa di sorga kecuali melalui Dia. Mari Tuhan, Engkau teguhkan berita ini bagi setiap kami. Lawat setiap kami yang mendengarnya. Lakukan yang terbaik menurut pemandangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kabar ini. Kami bersyukur karenanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Saudaraku, kita akhiri renungan pagi hari ini. Sebelum kita menerima berkat dari Tuhan, kami mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2024 dan tentu selamat jelang menyongsong tahun baru, tahun penuh berkat, tahun 2025. Mari kita berdoa lagi. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami di pagi hari ini. Dan saudaraku, bukalah hatimu, tadahkanlah tanganmu, dan terimalah berkatnya turun atasmu. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan kepadamu damai sejahtera. Lanjutkanlah aktivitasmu hari ini dalam garis berkat Allah. Terimalah segala berkat yang terbaik dari Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin.